Assalamualaikum. Kali ini kita mau ngerjain latihan soal. Oke, kita sekarang mau ngerjain latihan soal nih ya. Nah, yang pertama terkait dengan teori akuntansi dulu. Kita mau bahas soal UM-UGM 2016. Postulat atau asumsi dasar akuntansi yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan akan terus beroperasi terus-menerus dan tidak akan dilikuidasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas adalah, ini namanya adalah going concern assumption. Jadi jawabannya yang ini B. Nah, latihan yang kedua, ini ada soal ya. Perusahaan Ananda membeli aset tetap. Jadi kita catat dulu nih. Ada aset tetap dia, aset tetapnya senilai 22 juta. Aset diketahui. Aset tetapnya senilai 22 juta. Nah, terus katanya, tapi belum termasuk pajak 10%. Berarti ada pajaknya ya. Pajak 10%. 10% ini harus dirupiahkan dulu, berarti 10% dikali 22 juta. Ini 22 juta aja deh. Ya udah, tinggal dikurangin nolnya 1. 10%-nya berarti 2.200.000. Berikutnya ada biaya perawatan 2 juta, biaya ongkos angkut 2 juta. Nah, pertanyaannya adalah harga perolehan. Harga perolehan itu apa sih? Harga perolehan tuh gini ya. Misalnya kita beli HP nih, harganya 2 juta. Untuk dapetin HP itu harganya 2 juta, misalnya ada pajaknya 10% dan ongkos kita ke toko juga 10.000 gitu. Biaya perawatan dimasukin nggak? Enggak, karena kan biaya perawatan mah kita keluarkan setelah dapat aset tersebut. Jadi kalau pertanyaannya harga perolehan yang ditambahkan aset tetap termasuk pajak ya, kan pajak harus dihitung. Kalau nggak bayar pajak ya nggak bisa dapat si aset tetap itu. Ongkos ya harus juga ya, berarti ditambahin biaya ongkosnya. Biaya ongkos angkutnya adalah sebesar 2 juta. Teca kelupaan tuh ada biaya asuransi. Oh iya, kan harus ada biaya asuransinya untuk dapetin si produk itu gitu. Udah satu paket. Berarti ini juga ditambahin nih. Biaya asuransi. Biaya asuransinya 5 juta ya. Ya udah deh, ini tinggal ditambahin aja. Berarti biaya perolehannya berapa? Kita tambahin 22 juta 24, 27, 22, 24 tambah 9 tambah 9 tambah 5 29 31 200. Ini dia harga perolehannya. Harga perolehan untuk dapetin si aset tetap itu. Ada nggak jawabannya? Ada. Jadi jawabannya nomor ini adalah yang D. Kita lanjut bahas, ini ada soal SIMAK UI 2013, harga pembelian persediaan barang dagang 4 juta, biaya asuransi 200.000, biaya pelabuhan 50.000, biaya pemrosesan pesanan 35.000, biaya gaji petugas perusahaan bagian penerimaan 15.000. Pertanyaannya, nilai yang akan dicatat sebagai persediaan. Nah, mana nih yang akhirnya kita masukin? Jelas lah biaya persediaannya, biaya asuransinya udah satu paket, biaya pelabuhannya iyalah, terus juga biaya proses pemesanannya. Tapi kalau untuk biaya gaji petugas perusahaan bagian penerimaan ini nggak masuk nih sebagai nilai yang dicatat buat persediaan. Jadi tinggal ditambah-tambahin aja. Yuk kita tambahin. Kita tambahin berarti harga pembeliannya. Harga belinya berapa tadi? 4 juta. Terus biaya asuransinya sebesar 200.000. Terus lagi ada biaya pelabuhannya 50.000. Apalagi tadi yang udah kita bahas, biaya pemrosesan ya, biaya pemrosesan pesanan 35.000. Ingat, biaya gaji nggak dimasukin ya ke nilai yang dicatat sebagai persediaan. Ini tinggal tambahin aja deh. 4.250, 4.285, 4.285.000. Ada nggak jawabannya? Ada. Jadi yang ini jawabannya adalah yang D.
Soal berikutnya, dari UM-UGM 2007, akuntan publik mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan tujuannya, kalau akuntan publik nanti kan meriksa nih laporan keuangan dan hasilnya dia adalah opini audit. Dan opini audit itu menemukan kecurangan? Enggak. Hasilnya ya, opini audit dalam bentuk nanti laporan keuangannya wajar atau tidak bahasanya. Jadi bukan ini bahasanya, bukan juga ini, bukan juga ini, bukan juga ini, tapi ini menyatakan tingkat kewajaran laporan keuangan. Wajar atau enggak nih setelah memang laporan keuangannya diaudit. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang E. Dua soal lagi. Yang soal berikutnya kita mau bahas UTBK 2019. Penyusutan. Ingat ya, penyusutan itu terjadi di aset tetap. Aset tetap kan ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Dan penyusutan yang terjadi pada aset yang tidak berwujud disebutnya adalah amortisasi. Tapi kalau aset yang berwujud itu disebutnya nanti depresiasi atau penyusutan. Jadi yang ini jawabannya adalah yang E. Berikutnya, UTBK 2019 juga. Akun di bawah ini yang mengalami depresiasi. Tadi ya, depresiasi itu untuk aset tetap yang berwujud. Mana nih? Jelas aja adalah mesin. Karena kalau kas, ini kan aset lancar, ini modal, dan ini juga aset lancar. Jadi yang ini jawabannya adalah A. Gimana soal latihannya? Berikutnya kita ngerjain latihan soal lagi ya di bab persamaan dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.